Timnas Brasil terus menggenjot skuad mereka menjelang perhelatan Piala Dunia 2026. Carlo Ancelotti tidak kenal lelah mencari pakem skema yang pas. Don Carleto memastikan seleksi pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 sudah masuk dalam tahap akhir. Yang mengejutkan adalah Ancelotti memasukkan dua nama senior seperti Neymar Junior dan Don Carleto Silva. Apakah ini menjadi sinyal bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi perhelatan terakhir bagi keduanya? Dengan hadirnya Neymar dan Thiago Silva ke dalam skuad tentu akan menambah kekuatan skuad Samba. Goyangan Jogo Bonito diprediksi kembali menjadi magnet utama yang menggetarkan Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain muda timnas Brasil mulai menunjukkan sinar terangnya bersama klub. Endrick Felipe yang bakatnya disia-siakan Real Madrid pelan-pelan menjadi pemain gak tergantikan Don Carleto. Apa pengaruh besar timnas Brasil bisa menjadi tim yang layak diwaspadai? Seberapa besar peluang Ancelotti membawa Brasil melangkah jauh di Piala Dunia 2026? Cetak Gol coba merangkum prediksi starting line up timnas Brasil di Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Aura positif timnas Brasil bersama Carlo Ancelotti. Manusia Brasil dibekali anugerah luar biasa dari Tuhan sejak lahir. Negara Amerika Selatan ini memiliki kulturasi budaya samba yang melekat hingga ke dunia sepak bola. Hampir semua rakyat mereka menggantungkan harapan di dunia si kulit bundar. Perpaduan budaya samba hingga tradisi melahirkan kekuatan ajaib yang sulit dibendung. Itulah timnas Brasil. Negara bertabur bintang yang semuanya lihai menari-nari di atas lapangan. Siapa yang tak kenal dengan sosok Pele hingga Ronaldo Nazario yang sudah melegenda. Bersama keduanya, timnas Brasil menjelma menjadi tim raksasa sepak bola disegani dunia. Aura Jogo Bonito begitu melekat kuat dari era sepak bola lama hingga sepak bola modern ini. Kita bahkan bisa melihat Jogo Bonito di jalan-jalan kumuh negeri Samba. Gaya main ini tentunya digandrungi oleh hampir semua masyarakat Brasil dan sudah begitu melekat. Namun filosofi Jogo Bonito kini sudah mulai menghilang dari permainan skuad Selecao. Para pemain Brasil sekarang terasa seperti robot yang disetir oleh taktik-taktik sepak bola modern. Ketika Jogo Bonito mulai hilang dari permainan negeri Samba, prestasi mereka juga merosot tajam. Brasil belum pernah kembali berlaga di final Piala Dunia sejak 2002. Keresahan pecinta sepak bola Brasil dengan hilangnya Jogo Bonito mulai coba diperbaiki oleh satu orang. Carlo Ancelotti ingin mengembalikan sentuhan filosofi asli negeri Samba ini. Sejak ditunjuk menjadi pelatih Brasil, Don Carleto berusaha memadukan Jogo Bonito dan sistem modern. Sebuah kombinasi yang gagal dipatenkan oleh para pendahulunya. Meski sulit, pelatih asal Italia ini mulai berhasil meramu perpaduan ini ke permainan skuad Selecao. Ancelotti berani memberikan kebebasan pada pemain-pemainnya untuk berkreasi. Cara ini ternyata terbukti lebih manjur memotivasi para bintang skuad Samba. Bersama Ancelotti, permainan Brasil semakin cair dan kembali enak ditonton. Serangan-serangan Selecao juga lebih bervariasi di tangan Ancelotti. Semua pemain yang punya skill dribble gacor diberikan kebebasan untuk pamer di atas lapangan. Enggak heran nama-nama seperti Estavao dan Matheus Cunha kini menjadi andalan Brasil.
Kekuatan Brasil di bawah asuhan Ancelotti juga semakin sulit dibendung. Bisa kita saksikan saat Brasil membabat habis Kroasia dengan skor 3-1 di awal April kemarin. 3 gol dari Danilo, Igor Thiago, dan Gabriel Martinelli sudah cukup memperlihatkan betapa bahayanya Brasil. Kalian sebagai fans skuad Samba tentunya sudah nggak sabar menantikan debut Ancelotti di level internasional. Yang paling ditunggu adalah alis kiri terangkat yang menjadi ciri khas Don Carleto. Jika alis ini sudah terangkat, maka lawan-lawan yang dihadapi harus waspada. Don Carleto tak hanya menanamkan kembali Jogo Bonito, melainkan juga memancarkan aura positif. Bisa kita saksikan saat sesi latihan yang begitu cair dan penuh hangat. Tidak ada tanda-tanda adanya perpecahan di tubuh timnas Brasil yang sedari dulu sangat kuat akan egonya. Ini menjadi kabar bagus untuk kalian yang mengaku fans timnas Brasil. Ancelotti mengatakan kalau saat ini dirinya sedang tahap akhir pemilihan skuad untuk bermain di Piala Dunia 2026. Dalam hal ini Ancelotti memberikan kesempatan bagi setiap pemain Brasil untuk masuk ke dalam skuad. Ini belum ditutup. Saya juga mengatakannya bahwa Brasil beruntung karena memiliki begitu banyak pemain hebat dan bagus. Daftarnya belum ditutup, namun memang kami dalam tahap akhir, kata Ancelotti. Ex-pelatih Real Madrid ini mengatakan ada tahapan akhir dari penetapan skuad Brasil yang belum selesai, khususnya di sejumlah posisi yang ditentukan oleh Don Carleto. Ancelotti tidak memberikan kisi-kisi secara spesifik posisi mana nih yang akan diseleksi dalam tahapan final tersebut. Ada beberapa posisi yang 100% belum pasti, tambah Don Carleto. Bocoran pemain yang dipanggil Carlo Ancelotti. Kalau tim cetak gol memprediksi, posisi yang akan dicari-cari Ancelotti adalah penyerang. Don Carleto telah memasukkan nama Neymar Junior ke dalam skuad sementara di Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, ex-pemain Barcelona ini kembali berseragam timnas Brasil setelah absen selama hampir 3 tahun lamanya. Ancelotti melihat Neymar masih menyimpan potensi besar. Don Carleto mengatakan akan membawa Neymar kembali kapan saja jika kondisi fisiknya mendukung. Jika dia kembali ke kondisi 100%, sesuatu yang sepenuhnya mampu dia lakukan, dia akan bisa bermain untuk tim nasional, kata mantan pelatih Real Madrid ini. Meski sudah dimasukkan ke dalam skuad sementara, Ancelotti tetap mewanti-wanti Neymar. Don Carleto mengatakan bahwa dirinya nggak akan menganak emaskan pemain meskipun punya nama besar. Ancelotti mengatakan penilaian pemilihan skuad diambil berdasarkan performa dan juga statistik. Neymar harus membuktikan bahwa dia memiliki kondisi fisik yang diperlukan untuk bermain di Piala Dunia berikutnya, kata Ancelotti. Kalau kita melihat kondisi Neymar sekarang, sebenarnya sudah jauh lebih baik. Bersama Santos FC, pemain kelahiran Mogi das Cruzes ini sudah mencetak 4 gol dan 2 assist dari 7 laga. Artinya ketajaman Neymar masih belum hilang begitu saja. Gak cuma Neymar, Ancelotti juga memberikan sinyal dengan memanggil kembali Thiago Silva. Don Carleto juga sudah memasukkan bek tengah veteran ini ke dalam skuad sementara. Di usia 41 tahun, Thiago Silva masih mempertahankan performa impresifnya bersama FC Porto. Bahkan baru-baru ini, Thiago membantu FC Porto memenangkan gelar Liga Portugal. Statistiknya bersama FC Porto juga bisa dikatakan tidak begitu buruk. Di sepanjang musim ini, Thiago sudah memainkan 14 pertandingan di semua kompetisi. Statistik yang tidak begitu buruk untuk seorang pemain veteran yang sudah menginjak kepala 4. Seandainya dipanggil, Thiago akan menjadi pemain tertua yang ikut Piala Dunia dalam sejarah timnas Brasil. Gak hanya pemain tua, Ancelotti juga berniat mengkombinasikannya dengan pemain muda. Sejauh ini posisi Endrick Felipe hampir dipastikan aman. Sejauh ini Endrick sudah mencetak 7 gol bersama Olympique Lyon. Lihatlah bagaimana skill-skill goyangan ala Jogo Bonito langsung dipertontonkan ex-pemain Real Madrid ini. Bersumber dari Tribuna.com, Endrick bahkan dijanjikan mendapat jaminan starter. Syaratnya performa pemain kelahiran Taguatinga ini harus konsisten hingga menjelang Piala Dunia. Baju oversize dengan model vintage bisa kamu dapatkan mulai dari 90 ribuan saja.
Cek linknya di bawah ini. Menilik starting line up Brasil di Piala Dunia 2026. Dengan potensi masuknya Neymar dan Thiago Silva, tentu akan membuat skuad Brasil semakin mengerikan. Hampir semua sektor skuad Samba dipenuhi dengan pemain-pemain beken. Don Carleto diprediksi akan menggunakan formasi pakemnya, yakni 4-2-3-1. Ex-pelatih Real Madrid ini sempat kesulitan menemukan sentuhan taktik menyesuaikan gaya bermain Brasil. Formasi 4-3-3 yang kerap menjadi ciri khas Ancelotti katanya masih belum cocok. Brasil ternyata lebih cocok bermain di formasi 4-2-3-1 dibandingkan 4-3-3. Hasilnya terlihat saat mengalahkan Paraguay dengan keunggulan tipis 1-0. Meskipun menang tipis, secara statistik formasi ini ampuh mengembalikan penguasaan Brasil. Skuad Samba mampu memimpin ball possessions hingga mencapai 72%. Tentunya di laga ini, Ancelotti belum menurunkan seluruh komposisi pemain terbaiknya. Cetak gol akan memprediksi sejumlah pemain yang bakal dimainkan oleh Ancelotti pada ajang Piala Dunia nanti. Di posisi penjaga gawang, Ederson diprediksi tetap akan menjadi kiper utama. Statistik mencatat performa Ederson memang agak menurun. Bersama Fenerbahce, ex-pemain Manchester City ini bahkan kebobolan 24 gol dan hanya clean sheet sebanyak 8 laga. Jika kita bandingkan dengan kiper lebih muda seperti Bento, statistik ini begitu jomplang. Kiper Al Nassr tersebut baru kemasukan 12 gol dan mampu mencatatkan 13 clean sheet. Meski begitu, Bento menjadi sorotan karena melakukan blunder konyol di pertandingan penting melawan Al Hilal. Blunder ini sekaligus menggagalkan pesta juara Al Nassr. Cristiano Ronaldo yang seharusnya sudah angkat trofi pertamanya di Arab Saudi, hari ini justru harus tertunda. Faktor pengalaman dan performa yang angin-anginan menjadi pertimbangan Ancelotti tetap memainkan Ederson. Di posisi bek tengah, Don Carleto akan memainkan duet Thiago Silva dan Marquinhos. Marquinhos sendiri nyaris nggak tergantikan dan kini menjabat sebagai kapten timnas Brasil. Berikutnya di posisi bek sayap diperkirakan akan ditempati oleh Carlos Augusto dan Caio Henrique. Sementara gelandang bertahan masih ditempati oleh Casemiro ataupun Fabinho. Berikutnya di posisi penyerang, Ancelotti diperkirakan akan memainkan Vinicius dan Neymar di posisi winger. Sementara posisi striker diperkirakan akan ditempati oleh Endrick si anak ajaib. Sepatu sneakers dari Aieso kini turun harga mulai dari 200 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan prediksi starting line up timnas Brasil di Piala Dunia 2026. Bagaimanakah pendapatmu? Mampukah Carlo Ancelotti membawa timnas Brasil melangkah jauh ke Piala Dunia 2026 nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.